103,4 BFM Radio Musik Asli Indonesia. DP Mania, saat ini tim Radio DFM berada di posko banjir RW 7 Rawajati, di mana tim dari Radio DFM ini membawa atau memberikan logistik untuk penerima manfaat. Saya DP Mania, saat ini kita sedang berada di tempat logistiknya ya, pengungsiannya juga nanti akan saya kunjungi DP Mania. Nah, DP Mania, logistik yang kita bawa untuk penerima manfaat korban musibah banjir karena sedang bersih-bersih sudah pulang, pengungsinya sebagian untuk bersih rumah-rumahnya. Ini alat untuk pembersih lantai, juga sabun, ya, dan juga ada makanan DP Mania. Oke, DP Mania, saat ini Pak Lurah ya, sedang berbincang-bincang. Pak Lurah Kelurahan Rawajati, Pak Riman, sedang berbincang-bincang dengan tim dari Radio DFM. Nanti Hendra bersama tim juga bakal kunjungi ke tempat pengungsian korban musibah banjir di Kelurahan Rawajati ya DP Mania. Ini ada berapa RW nih? Ada RW 1, RW 3, RW 6 dan RW 7. Berarti ada 4 RW. Mudah-mudahan nanti kita bisa kunjungi semuanya ya. Oke, baik, terima kasih DP Mania, masih di 103,4 FM Jakarta, Radio Musik Asli Indonesia. Ya, saat ini tim dari Radio DFM dan hari ini ada di posko RW 7 Rawajati dalam rangka memberikan bantuan untuk korban atau yang terkena musibah banjir. Dan saat ini Radio DFM bersama tim datang membawa logistik untuk penerima manfaat. Di samping Hendra DFM Mania sudah ada Bapak Lurah Pak Riman. Nah, ini Bapak Lurah dari Rawajati, ya, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DP Mania. Nah, lebih jelasnya lagi DP Mania, saya langsung akan berbincang dengan Bapak Lurah Rawajati, Pak Riman, ya, tentang kejadiannya seperti apa, musibah, bencana banjir ya Pak ya, banjir kiriman juga dari atas bawah berarti ya. Iya. Baik Pak, ini ada di posko banjir RW 7 Rawajati. Nah, yang ada di posko ini logistiknya dan pengungsinya nanti Bapak terangkan juga berapa RW dan di mana tempat pengungsiannya selain di posko kesehatan samping Puskesmas Kecamatan Pancoran. Silakan Pak Riman. Baik, terima kasih untuk pendengar Radio DFM. Jadi atas partisipasinya, tentunya terima kasih atas atensinya. Jadi kemarin kita tentunya adalah kena musibah. Salah satunya adalah di Kelurahan Rawajati, itu ada beberapa tersebar di bantaran kali. Salah satunya dari RW 7, RW 1 dan RW 3 dan RW 4. Dan terpapar yang terdampak adalah 1.803 jiwa. Banyak juga termasuk dari kakaknya adalah 586 kakak, dan tersebar pengungsian adalah di beberapa titik-titik seperti dari puskesmas, seperti sekolahan, dan tentunya adalah tempat-tempat fasilitas umum yang tentunya masih dipakai untuk pengungsian. Baik, nah ini yang terdampak musibah banjir ini berapa RW dari Kelurahan Rawajati, Pak? Baik, untuk di Rawajati ada 4 tadi ya, 4 RW dan 12 RT ya. Dan jiwanya adalah 1.803 tadi, dan kakaknya dah 583. Nah, untuk titik pengungsi Pak RW ini ada di berapa titik atau lokasi atau di mana tempat pengungsian untuk warga yang terdampak banjir, Pak RW? Jadi untuk pengungsian saat ini kita ada di posko banjir RW 7 ya. Jadi memang dekat sekali dengan flyover yang kemarin sempat viral juga ya. Salah satunya juga sudah ada normalisasi, tetapi memang ada terlalu tinggi, jadi kita masih bisa masuk. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah bersih, ada pasca pembersihan di beberapa titik kita ada pengungsian. Ini ada
salah satunya adalah di SD 07, SD 06, Masjid Al Huda, dan tentunya adalah yang terakhir ada di posko banjir RW 07. Baik Pak, mohon informasinya waktu kejadian musibah banjir ini ketinggian air yang paling parah nih di RT berapa? Tentunya bervariasi ya, rata-rata sih di atas hampir 2,5 meter dan hampir 3 meteran. Tapi alhamdulillah kemarin walaupun agak lambat, cepat surutnya. Ya, nah untuk para pengungsi yang di beberapa titik, apa yang dibutuhkan untuk hari ini? Kayaknya sebagian nanti saya ketemu ke tempat pengungsi juga ya Pak ya. Siap. Apa yang dibutuhkan untuk para pengungsi ya setelah terjadi pasca banjir ini, dan juga kita membawa bantuan logistik untuk penerima manfaat Pak. Baik, terima kasih. Jadi tentunya saya ucapkan banyak terima kasih kepada donatur dan dari DFM. Salah satunya adalah yang dibutuhkan saat ini adalah karena ada pasca banjir ya. Jadi adalah alat-alat kebersihan rumah, karena memang saat ini walaupun sudah surut sehari yang lalu, tapi untuk rumahnya belum bisa ditempatin dan perlu dibersihkan. Dan saat ini semua instansi SDA, PPSU, terus dari kebersihan, dari damkar, bahu membahu dan lain-lainnya untuk membersihkan. Baik, nah kegiatan hari ini Pak, khususnya Pak Lurah nih kayaknya sibuk sekali nih Pak. Ya tentunya memang kita titik pantau ya, jadi membersihkan salah satunya adalah pasca banjir ya. Dan salah satunya juga kita memastikan bahwa salah satunya adalah kesediaan dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya seperti ini tadi Pak, alhamdulillah waktunya pas tepat, karena pas ada ini ada bantuan, salah satunya adalah alat-alat kebersihan gitu Pak. Iya, kita pun bawa kain pel ya Pak ya. Nah itulah. Himbauan untuk warga sekitar Pak. Baik, untuk sekitar, jadi tentunya kita ucapkan juga mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu ya. Dan tentunya yang kedua, tentunya yuk kita bahu membahu. Tentunya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat juga, yang termasuk dari swasta, dari CSR yang lain dan donatur. Nah, yuk kita sama-sama berdoa mudah-mudahan nggak ada lagi bencana lagi. Itu yang terakhir adalah salah satunya adalah kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Satu lagi ya Pak, antisipasinya Pak. Antisipasinya adalah salah satunya adalah care terhadap lingkungan. Jadi adalah yuk kita sama-sama bahu membahu untuk gotong royong membersihkan lingkungan. Baik, terima kasih Pak Lurah. Ya, terima kasih. Turut prihatin dan salam sehat untuk semua warganya amin, Pak ya. Amin, amin. Khususnya Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran. Selamat siap, terima kasih. DP Mania saat ini Hendra bersama tim masih berada di posko banjir RW 7 Rawajati ya DP Mania. Nah, salah satunya di samping Hendra ada Pak RT-nya nih, dan Pak RT sendiri ini korban atau yang terkena musibah banjir DP Mania. Kita turut prihatin ya Pak RT ya. Maaf, dengan Pak RT siapa? Dengan Ihin Solihin. Pak Ihin Solihin. Pak Ihin Solihin DP Mania. Bapak di RT berapa nih? Saya RT 004 RW 007 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran. Nah, bisa diceritakan Pak, ini kan banjirnya kiriman ya Pak ya? Iya. Dari Bogor, terus perjalanan air juga 5-6 jam menuju langsung ke Rawajati sini ya Pak ya. Bapak bisa diceritakan awal mula ini Bapak kan selaku ketua RT. Nah, ini untuk warganya mengungsi bareng-bareng ke sini atau berapa kakak yang mengungsi di sini di posko banjir RW 7 Rawajati. Silakan Pak Iki. Nah, jadi pada saat pertama kejadian banjir ini itu kan hari Minggu malam Senin ya. Nah, ada satu peringatan pertama hujan.
hujan deras di Jakarta hampir merata. Nah, begitu kami dapat informasi dari saudara yang di wilayah Puncak atau Bogor, Cipanas, itu kan Cipanas Bogor. Bogor. Itu di sana juga sama, curah hujannya sangat tinggi sekali. Nah, terus mereka menginstruksikan tolong waspada yang ada tinggal di wilayah bantaran Kali Ciliwung, gitu kan. Ya terutama bilang di tempat Akang gitu kan, demikian gitu kan di situ doang. Ya karena kami di sini udah ada tanggul gitu kan, jadi sangat pada saat itu tenang-tenang aja, aman-aman aja. Cuman tetap kami sebagai RT gitu kan menginstruksikan kepada warganya di grup WhatsApp. WhatsApp, tolong waspada karena di Bogor ini gitu kan tadi curah hujan sangat besar sekali dan juga di sini hujannya juga demikian. Jadi setelah menjelang malam, apalagi menjelang disebut sahur gitu kami mantau dari disebut Katulampa, ketinggian air ketinggian airnya itu makin disebut deras. Lebih batas normal ya. Normal. Nah, saya langsung dipatokan lagi, mengutrikan lagi ke warganya di grup WhatsApp tadi ya. Iya kan. Nah, begitu dari warga, tenang aja Pak RT, ini ada tanggul kok, gitu kan. Ya jangan bisanya diharapkan ke saya tanggul gitu kan. Tetap suatu waspada juga harus gitu kan. Betul. Nah, tetap tuh ada yang disebut leha-leha sampai ketika terakhir pada saat disebut setelah sahur gitu kan. Nah, disitulah mereka sangat disebut panik karena air makin tinggi gitu. Air makin tinggi. Nah, malah sebelumnya saya sebagai di sini RT gitu kan menghubungi pihak SDA untuk menyedot air. Nah, karena udah melebihi kapasitas, tidak mampu. Nah, akhirnya jebol juga. Tanggulnya ada yang jebol. Soalnya pada saat itu dari yang pertama puasa kejadian tuh ada disebut ini juga Pak kebocoran gitu kan. Dari tanggulnya kami datangkan pakai pasir. Gitu, ditutup. Seperti itu kejadiannya DP Mania. Nah, di pengungsian ini nih di RW 7 Rawajati khususnya dari Pak RT Pak Ikin Solihin di RT 4 ya. Berapa kakak nih Pak yang ngungsi atau yang ada di pengungsian di RW 7 di posko, ada di RT yang lain atau di posko banjir yang lain? Terutama yang di awal misalnya pertama banjir itu kan paginya ya tidak bisa pulang ke rumah. Soalnya udah terjebak air banjir. Nggak bisa evakuasi. Nah, cuman saya telepon gitu kan bagi anak di rumah, tolong udah kita ngungsi aja. Soalnya air nih makin disebut tinggi. Nah, Bapak di mana? Bapak ada biasa di posko utama, di Puskesmas gitu. Ini posko utama di sini ya. Posko utama selalu kita ada gitu kan di situ. Dari tahun berapa saya dari tahun 2017 sampai sekarang abdi alhamdulillah gitu kan kita selalu di sini. Lalu saya melalui kita juga masih diberikan sehat dan juga alhamdulillah warganya juga masih saat ini juga pada sehat-sehat juga. Nah langsung nih Bapak bersama kalau Bapak kan terjebak, warga langsung mengungsi di posko ini nih. Nah, pertama ini gitu kan pada saat pengungsian cuman ada disebut 5 orang atau yang disebut 3 kakak. 3 kakak yang ada di sini gitu kan. Tapi karena ada banjir suatu susulan, nah akhirnya dievakuasi semua kemari, Pak. Jadi tadinya cuman banjir 1,5 meter gitu kan, jadi ketinggian sekitar 2,80 meter gitu kan. Untuk yang sininya itu. Nah, akhirnya kami evakuasi semua warga. Semua warga yang setelah 4 ya. Setelah disebut 3 malam gitu kan. 3 malam biasa dari malam pertama sampai terakhir ini alhamdulillah sekarang udah normal, masih posisi ada di tempat posko RW 07. Baik Pak RT 4, Pak RT Ikin Solihin. Ini buat warga sekitar, terutama warganya Pak RT nih, himbauannya seperti apa? Dan kami juga sedikit membawa logistik membawa bantuan untuk musibah korban banjir bersama tim dari Radio DFM. Himbauannya seperti apa Pak RT untuk warganya nih, terutama warga Pak RT nih, RT 4 dan juga warga yang lainnya? Ya di sini kami pada saat disebut siaga banjir gitu kan, apabila ada satu pembagian di sini adanya kan di posko utama posko gitu utama. Kan, walaupun bisa diserahkan kepada khusus RT 004, tapi di sini karena kami ada disebut kena musibah itu 5 RT, kami tetap berbagi ke 5 RT tersebut. Begitu Pak. Juga kami drop semua. Tetap kita salurkan kepada memang orang yang membutuhkan gitu kan. Sesuai disebut yang
memberi bantuan ke RW 07. Baik, Mudah-mudahan yang membantu dari Radio DFM gitu kan dikasih sebut kesehatan, makin diberikan rezeki yang lebih melimpah, gitu kan, lebih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami cuma bisa mendoakan itu aja kepada sahabat Radio DFM gitu kan. Demikian. Oke, baik Pak RT, salam buat warganya biar sehat terus ya. Kita juga turut prihatin atas musibah yang terjadi ya, banjir, dan sekarang udah surut, tinggal pembersihan nih DP Mania. Oke, baik DP Mania, saya Hendra bersama tim dari Radio DFM bersama Pak RT 4 Pak Ihin Solihin ya. Terima kasih untuk DP Mania di 103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DP Mania, saya masih berada di posko pengungsian banjir yang utama ya di sini ya Bu ya. Iya. Di RW 7 ya. Iya, RT 5. Iya. Ibu warga RT 5. Iya. Tapi Pak RW-nya sama dong RW 7. Pak Iya. Susi. Iya. Baik DP Mania, saya mau bincang-bincang dengan Ibu Ambar Ibu Ambar. Ibu udah lama tinggal di sini? dari 2002. 2002 Iya. ya. Wah, udah berapa tahun tuh DP Mania. Maaf, Ibu waktu kejadian kondisinya seperti apa nih? Ini lagi bersih-bersih nih Bu ya. Nah, Ibu coba nih dari dalam ke sini. Kejadiannya seperti apa nih Bu? Plafonnya pada ini Bapak, pada rontok, karena kita nggak nyangka kalau banjir tinggi. Oh. Jadi barang-barang itu dinaikin di lemari yang paling atas, Paling sama atas, ditaruh di atas di atas. meja. Nah, Nggak taunya ketinggian melebihin oh. melebihin pintu. Kalau saya boleh tahu ini berapa ketinggian air waktu banjir? Ini, Berapa Bapak. meter? Sampai Oh. biru-biru. Oh ini. Iya, Masya Allah. gitu di situ. Sampai yang atap ini nih Bu Iya, nih. itu yang banjir kedua. banjir Kalau kedua. yang banjir pertamanya banjir pertama. 2 meter sepintu lah ya. Ini Oh ini iya ini Iya. bekasnya DP Mania. Itu pertama banjir itu. yang pertama. Iya. Banjir susulan yang kedua lebih. Iya, yang lebih Nah, tinggi. pas kejadian Ibu langsung ngungsi apa gimana? Si awalnya kan bebenah dulu Iya. Oh, ngerapain barang-barang gitu ya. Iya. Terus kita ke atas naikin kulkas Hmm. itu yang ini Yang sekiranya surat-surat penting Iya. yang diamanin lebih Iya, dulu. terus kita Iya. tinggi-tinggi ya udah kita ngungsi ke rumah dinas puskesmas itu. Iya di sini ya. Iya. Oke. Ibu di sini berapa keluarga nih? Ada suami? Berdua. Oh, cuma berdua Iya, sama. suami udah meninggal. Oh ini yang bantuin tadi siapa? Itu nyuruh. Oh iya turut prihatin ya Bu Iya. ya. Ini apa yang diperluin sama Ibu nih pasca banjir? Air bersih belum ada. Air bersih belum Iya. ada. Iya. Soalnya kan mesin keluarnya kecil, jadi Oh, kita iya. bebenah dari kemarin nggak kelar-kelar. Iya, karena lampu juga Iya, listrik lampu. masih mati ya. Iya, karena ini apa sangatnya terus. Oh iya, bener. Karena banjirnya nih 4 meteran ada nih Bu ya. Ada. Jadi instalasi listrik juga kerendam, bahaya kalau Iya. dinyalain. Jadi nunggu petugas PLN datang Iya. dulu biar Kemarin aman sih ya. Udah ada. cek semalam. Iya. Dicekin ada yang bisa, ada yang Oh, karena Ibu lebih rendah sih sini Iya. ya. Wah, Ibu nih banyak lumpurnya Ibu ya. Tuh, nih DP Mania. Jadi perlu udah dibersihin. Saya bersihin juga, tapi tim dari Radio FM alhamdulillah bawa logistik untuk penerimaan manfaat ya. Kita bawa serokan, mungkin nanti Ibu mudah-mudahan terbantukan. Terima kasih banyak Ya. Bapak atas bantuannya. Iya, harapannya apa Bu? Harapannya Iya. kalinya itu dituin lagi. Oh, dikeruk lagi. Ya kan itu udah dibeli Bapak kampung juga dikeruk. Oh, udah dikeruk ya, udah ada tanggul, tapi karena air debitnya lebih tinggi banjir. Kemarin katanya banjir banyak dari Bogor. Iya, dari Katulampa. Kalau misalkan dari Bogor aja nggak banjir banyak. Iya. Karena di Katulampa sendiri udah batas normal ketinggian airnya ya. Alhamdulillah sekarang udah surut, tinggal bersih-bersih. Yang diperluin air bersih DP Mania, juga alat untuk membersihkan karbon. Alhamdulillah sudah Oh disiapkan. ya, terima kasih. Sehat selalu ya Bu ya. Jaga kesehatan dan turut prihatin.
Ya. Terima kasih Pak. Baik, DP Mania, Hendra bersama Ibu Ambar, ini salah satu korban musibah banjir ya di Rawajati ya Bu ya. Rawajati. Oke. Temannya, tim dari Radio DFM sudah mendatangi memberikan bantuan atau logistik untuk penerima manfaat korban musibah banjir DFM-nya di Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Tadi DFM-nya tim dari Radio DFM sudah berbincang-bincang dengan korban musibah banjir, dengan Pak Lurahnya, dengan Pak RT-nya juga. Dan ini evakuasi barang-barang dari warga yang terdampak musibah banjir. Tadi DP Mani bisa melihat di sana tanggul pun sampai kena lumpur semua ya, sedang pembersihan dari Sudin Dinas Tata Air DP Mania. Baik, mudah-mudahan DP Mania pemberian manfaat ini dari tim Radio DFM benar-benar bermanfaat untuk penerimaan manfaat ya. Tim dari Radio DFM dari Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Terima kasih DP Mania di 103,4 DFM, Radio Musik Asli Indonesia.